Halo agribisnis muda IPB, selamat datang kembali di AGB Bertumbuh. Tempat kita ngobrol santai, tapi penuh insight. Iya. AGB Bertumbuh, selangkah lebih maju. AGB, Growing the Future. Okay. Bersama aku Maulida Zahra, dengan nama panggil Maya Ayunda nih teman-teman. Hari ini kita bakal bahas topik yang super relate banget sama mahasiswa nih. Yaitu frugal living in this economy. Di tengah ekonomi kita yang sedang krisis ya kak. Jadi hidup hemat tapi tetap waras tuh jadi skill yang paling penting loh untuk mahasiswa gitu. Nah kali ini kita udah kedatangan narasumber kita, sahabat kita, teman kita, yaitu Mas Roy selaku Sivitas Agribisnis 60. Boleh perkenalan dulu Mas Roy? Oke, perkenalkan ya, nama saya Vio Kareta Majuansyah, panggil aja Mas Roy gitu dari Agribisnis 60. Oke, jadi hari ini Mas Roy akan bagi seputar pengalamannya dan juga skillnya dalam memanage keuangan. Oke. Ngomong-ngomong tentang frugal living nih, tadi yang udah aku mention topiknya itu, menurut Mas Roy, frugal living dalam pandangan Mas Roy itu seperti apa sih? Oke, frugal living ya. Frugal living itu lebih ke arah kita mindful, memaknai setiap hal-hal yang ingin kita punyai, ingin kita beli, dan keputusan itu dilakukan secara sadar, mindful gitu. Jadi kita melihat ketika kita ingin membeli atau mendapatkan suatu barang, kita melihat value-nya. Apakah yang kita inginkan itu butuh atau apakah yang kita inginkan itu kita sebagai bentuk kemauan gitu, hasrat gitu, emosi. Nah, itu perlu dibedain rasional sama emosinya gitu. Oke, itu yang pertama. Berarti memang bisa membedakan kebutuhan dan keinginan ya? Betul sekali. Itu teman-teman. Berarti kita harus itu menyinggung skala prioritas nggak sih Mas Roy? Berarti frugal living itu kita harus mengutamakan skala prioritas. Iya, betul sekali. Betul. Oke. Berarti kalau misalnya ngomongin frugal living lagi nih, gimana sih caranya ngebedain frugal living sama pelit ya? Oke, ini disclaimer dulu ya. Mungkin teman-teman lebih seringnya dengar frugal living itu kayak pelit gitu. Lu sampai nahan-nahan buat beli sesuatu sampai lu itu apa ya, tersakiti sendiri gitu ya. Tapi kayak sebenarnya frugal living itu lebih seperti yang Mai bilang tadi. Kita punya skala prioritas tertentu yang bikin apa-apa yang kita butuhkan itu udah tercukupi gitu. Dan kalau kita bilang pelit itu kayak bahasanya sisi lebih ekstrimnya dari frugal living itu, sampai kita nahan-nahan buat beli sesuatu, kita nahan-nahan buat mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya itu buat kebutuhan kita gitu, tapi ya pada akhirnya itu malah menyakiti diri kita sendiri gitu. Tapi kalau frugal living ya itu ada barnya, ada batasannya gitu. Oke, berarti keduanya sama-sama habit, tapi bedanya mungkin kalau pelit tuh kayak kamu punya bisa nolong orang tapi nggak mau gitu ya? Bisa kayak gitu ya. Oke. Dan kenapa sih menurut Mas Roy frugal living tuh menjadi penting gitu di era yang sekarang ini gitu? In this economy ya. In this economy. Oke, sebagai mahasiswa merantau gitu ya. Kita tuh harus benar-benar bisa nge-planning gitu ya mungkin ya. Nge-planning budget setiap bulannya gitu. Buat apa sih? Ya biar kita bisa survive bulan depan. Kalau misalnya kita tiba-tiba habisin uang saku kita hari ini, besok kita mau makan apa gitu. Ya, intinya kita mulai dari habit yang kecil buat gimana caranya hari besok, minggu besok, bahkan sampai bulan besok kita bisa bertahan dengan keuangan yang kita miliki gitu. Itu konsep frugal living gitu. Itu konsepnya kayak gitu. Oke, berarti emang skillnya tuh harus dilatih ya. Betul. Dari sekarang. Karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan? Iya, betul. Sebelum kita benar-benar punya uang sendiri di kerjaan gitu ya, itu juga harus memanage keuangannya itu dengan baik ya Mas Roy. Iya, bahkan pun ketika misal kita diri sendiri aja, ngatur diri sendiri belum bisa, gimana coba ntar kita udah di perusahaan, kita ngatur atau mengelola duit orang, wah bisa bahaya dong. Betul. Nah, sebagai mahasiswa semester 5 yang lagi super hektik ya Mas Roy, banyak turlap, organisasi juga lagi masanya kita juga gitu ya. Gimana sih Mas Roy kaitannya terkait frugal living sama kehidupan kita nih sebagai mahasiswa di semester 5 gitu? Oke. Jadi
kita kan semester 5 itu udah banyak turlap ya. Nah, itu di konsep frugal living ada yang namanya konsep spending cap gitu. Jadi kayak misal kita ketika dapat uang bulanan, udah kita sisihin nih buat hal-hal yang esensial buat hidup kita. Yang pertama, makan dong. Betul. Makan dong, masa nggak makan dong? Yang kedua, Iya dong. karena mahasiswa dan mungkin misal ada organisasi atau semacamnya, dan juga turlap tentunya, itu udah diberi porsi sendirilah buat yang namanya turlap itu. Jadi kayak misal uang berapa gitu untuk turlap, untuk organisasi gitu. Jadi nanti sisa uangnya bisa diarahkan ke yang lain yang sifatnya itu untuk mengembangkan diri ataupun untuk saving gitu. Nah, jadi dengan adanya plot-plot uang tersebut, Mai juga bisa lebih mindful gitu dalam mengelola keuangan gitu. Ngomong-ngomong tentang uang ya Mas Roy, boleh nggak sih aku tahu gitu, Mas Roy itu mendapatkan pendapatan dari orang tua tuh seberapa dan juga atau hasil dari danusan. Karena FYI nih teman-teman, aku sama Mas Roy ini kita tuh udah sekelas 3 tahun dari PKU. Jadi terus dulu tuh Mas Roy itu sempet jualan risol dan itu super enak, bahkan sampai ada lagunya gitu loh. Dibuat sama Rachel, saking enaknya gitu. Apakah Mas Roy masih melakukan danus buat menambah uang jajan atau melakukan kegiatan lain gitu Mas Roy? Nah. Ngomong-ngomong soal danus, sebenarnya danus itu bikinnya tuh lama ya, apalagi waktu itu aku sendiri gitu. Untuk sekarang di AGB ya agak sulit ya kayaknya gitu. Terlebih lagi kita udah punya kegiatan masing-masing. Kayak waktu kita udah kebagi buat turlap lah, tugas lah, ya kembali lagi skala prioritas. Betul. Nah itu. Tadi apa lagi ya? Pendapatannya. Oh pendapatan. Terkait pendapatan sebenarnya jujur aja sih. Untuk kuliah di sini jujur aku nggak ada ya, ada bantuan dari orang tua sedikit, tapi untuk bulanannya mostly itu dari uang beasiswa, uang saku beasiswa. Nah itu alhamdulillah banget ya, bersyukur banget. Jadi kayak aku udah nggak terlalu ngerepotin orang tua, tapi tetap aja masih kadang-kadang yang ngerepotin sebagai ya. Anak iya gitu ya. Sebagai anak. Betul. Dan mungkin selain itu juga, selain dari beasiswa gitu, aku juga coba peruntungan lain kayak mungkin side job, ikut teman gitu, dan juga mungkin kita coba mengalihkan porsi uang-uang yang ku save gitu dari saving itu ke pasar modal gitu, yang tentunya bisa nambah revenue atau pendapatan buat diriku sendiri gitu. Itu sih 2 sumber utamanya. Oke. Tapi pernah nggak sih merasa di titik misal nih kan Mas Roy udah kayak ada batasan per hari nih yang udah Mas Roy kira-kira lah gitu. Nah, pernah nggak sih Mas Roy di satu ketika tuh over budgeting gitu? Dan gimana cara ngendaliin biar kayak nggak over budget lagi gitu? Oke, over budget ya. Sebenarnya frugal living ini kan tadi udah aku bilang juga relate sama yang namanya mindfulness. Jadi ketika aku mungkin over budgeting itu itu memang di fase dimana aku itu nggak mindful. Kenapa nggak mindful? Yang pertama, stres. Tentunya stres dong, tugas banyak. Betul. Aku juga mengakui bahwa kadang-kadang aku pun juga nggak mindful gara-gara stres, nggak bisa mengendalikan diri. Kadang, jadi pengen makan nih, jadi pengen beli jajan nih. Nah, itu juga selama ini menjadi kendalaku juga. Tapi gimana cara kita mengatasi itu sebenarnya? Nah, manajemen emosi dan juga manajemen kegiatan. Karena yang menghadirkan stres itu ya kegiatan kita sendiri. Kenapa kita ada kegiatan ya? Kan keputusan kita sendiri. Jadi ketika kita mindful, ketika kita benar-benar sadar, kita tuh nge-planning kehidupan kita ke depannya mau gimana. Jadi untuk menghindari stres, yang mana stres ini dapat mengurangi uang kita buat di saving, buat hal-hal yang sifatnya mengembangkan diri juga gitu nanti. Oke. Tapi kapan sih waktunya, timingnya ketika Mas Roy itu sadar bahwa hidup tuh ya harus hemat gitu? Betul sekali. Waktu pertama kali ya sadar gitu ya mungkin ya, itu pas pertama kali menginjakkan kaki di Bogor. Jadi pas ngerantau? Iya, kan ini ngerantau dari Jawa Tengah. Oke, jadi kayak mulai budgeting sendiri, semuanya itu ku atur sendiri, dan ternyata, makan doang banyak ya. Apakah dengan uang segini aku cukup buat kedepannya gitu. Nah, itu mulai mikir tuh gimana caranya biar uang segini tuh bisa begitu buat kedepannya. Mulailah planning, mulailah mengatur kebiasaan, mulailah bikin habit yang bagus gitu. Iya sih, aku juga ngerasa banget kalau misalnya dulu tuh makan kan tinggal ngambil masakan ibu gitu ya. Kalau sekarang tuh bener-bener kayak mau makan aja tuh mikir makan apa ya yang murah gitu kan. Betul banget. Berarti ngomong-ngomong tentang makan juga nih,
gimana sih strategi apa yang paling efektif gitu buat ngatur biaya makan sehari-hari? Karena kan ibaratnya nggak cuman peternakan yang biaya pakannya gede, tapi manusia juga. Bahwa aku ngerasa bahwa ya biaya makanan tuh bener-bener ngabisin uang banget gitu. Oke, ini ada hubungannya sama lifestyle sih. Jadi kayak misal tadi juga sempat ku sampaikan bahwa ini relate sama yang namanya kita berusaha untuk spending cap gitu. Spending cap artinya dari uang misal dari orang tua atau dari beasiswa gitu, 5 juta. Kita mencoba untuk mencari tahu berapa sih idealnya kita kebutuhan sehari-harinya buat makan gitu. Nah, setelah itu kita udah ketemu, setiap awal bulan kita patok tuh, misal katakanlah 2 juta buat makan. Oke, kita fokus makan gitu. Sisanya buat apa ya? Sisanya kalau tadi main, mungkin ada organisasi, ada kepanitiaan, dialihkan ke uang itu. Terus setelah udah dibagi ke uang itu lagi, dibagi lagi kemana? Ya saving dong buat siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya gitu terjadi. Jadi ya intinya spending cap, kita mulai untuk memporsikan di awal gitu. Jangan di akhir kayak, tinggal segini nih tabung, itu salah. Masa nabung di akhir? Nabung itu di awal harusnya. Iya, udah disisihkan gitu dari ya. Awal. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang makan lagi juga ya. Mas Roy itu punya tips nggak sih belanja yang hemat di pasar atau di kantin gitu? Sama apakah Mas Roy ini kan karena biaya kita paling besar salah satunya di makanan gitu. Apakah Mas Roy suka masak? Gimana caranya bisa hemat belanja di pasar atau tips mencari makanan di sekitar IPB gitu? Oke, siap. Jadi untuk tahu apa yang kita beli itu lebih murah atau katakanlah hemat lah gitu, sebenarnya kita perlu searching gitu, cari tahu dulu itu. Coba-coba dulu ya? Iya, coba-coba dulu. Kalau kita nggak punya datanya, nggak coba-coba dulu gitu ya, kita nggak bakal bisa ngecap, oh ini lebih hemat nih. Jadi sepengalamanku ya, jadi selama mungkin 2 atau hampir 3 tahun ini, aku pernah masak sendiri di awal itu. Aku coba masak sendiri, tapi apa ya, minimnya itu kalau masak sendiri kita nggak punya pilihan. Misal kita mau beli cuma sayur sop yang bungkusan itu, sehari ya dengan uang 8.000, kita cuma bisa makan nasi sama sayur sop, nggak ada pilihan lain kan. Tapi ini ada hubungannya sama opportunity cost nih. Ketika kita pilih buat makan di warteg, nggak masak sendiri, yang pertama kita hemat waktu. Kita nggak perlu melawan mood kita buat masak gitu. Nggak perlu capek-capek, nggak perlu capek-capek gitu ya. Terus masak. Yang kedua, dengan uang 8.000 kita udah bisa mendapatkan nutrisi yang hampir 4 sehat 5 sempurna mungkin ya. Karbohidrat dapat, serat dapat, protein dapat, dan vitamin pun dapat. Jadi lebih banyak opsi gitu. Terus tadi terkait hematnya. Jadi ya buat masak sendiri sebenarnya mau beli di toko kelontong ataupun toko sayur yang dekat kos kita ataupun di pasar, harganya sih sepengalaman saya sama aja sih gitu, sama aja gitu. Malah justru kadang aku kan juga termasuk yang suka masak ya. Awalnya aku mikir kayak masak lebih hemat, dia lebih murah gitu kan. Pas coba-coba nih ya kan, kembali kita coba-coba turun lapang nih gitu. Ternyata ya spending money-nya tuh bener-bener lebih besar gitu loh. Yap, betul. Karena jadi mubazir ya, karena kan kalau misalnya kualitas makanan gitu kan ada batas waktunya juga ya. Terus kayak kadang tuh ada titik di mana aduh males masak gitu kan. Aduh lagi capek gitu. Jadi ya itu sih bener-bener. Jadi emang kuncinya pertama tuh coba-coba. Iya. Terus kedua mungkin cari yang nyaman juga kali ya. Kamu cocoknya tuh di mana gitu ya. Kalau udah nyaman jangan pergi-pergi. Kata-kata hari ini. Oke. Tadi kan kita udah sempat ngomongin tentang makanan, kantin, masak gitu. Tapi gimana sih Mas Roy dengan bertahan, bukan bertahan sih, dengan menerapkan frugal living yang tadi itu gitu, Mas Roy tetap bisa nongkrong sama teman-teman tapi tetap hemat gitu. Oke. Terkait nongki ya. Jujur nongkrongku itu seringkali sendiri gitu. Jadi kayak buat self reward dan semacamnya gitu. Tapi aku juga tetap ikut organisasi kok. Dan karena tadi di awal udah ku sisihin nih uang buat makan. Jadi sisa uangnya ya selain buat yang nabung, aku bisa dong buat nongkrong semacamnya, masih bisa. Jadi kayak aku nggak bener-bener menghemat sampai ngepres gitu, tapi aku masih punya uang, masih punya biaya buat mengakomodasi keinginanku juga gitu. Jadi ya biar balance nggak nyiksa diri ya. Oke. Berarti so far kayak nongkrong bisa juga, nabung juga masih tetap berjalan gitu, asal tahu porsinya aja kali ya.
Oke, kalau misalnya Mas Roy tentang transportasi nih, aku sebagai orang yang nggak punya kendaraan di IPB ini, itu tuh boros banget gitu. Kadang kan, apalagi aku orangnya termasuk yang deadline banget buat masuk ya, sangat disiplin terhadap waktu mungkin. Jadi, jadi kayak kadang tuh aku bisa juga naik angkot, bisa juga naik Gojek, naik yang hijau-hijau yang itu. hijau-hijau itu lah. Oke, dan itu kembali lagi ke opportunity cost lagi. Iya. Apakah yang akan aku korbankan? Apakah uang aku atau waktu aku? Iya, ya kan? itu. Tapi ternyata transportasi ini di aku itu tuh bengkak banget gitu loh biayanya. Mas Roy punya tips nggak sih buat kayak nggak boros gitu loh? Apa ya? Nggak boros itu sebenarnya di transportasi ya? Iya. Di transportasi. Entah itu di transportasi, makanan ataupun semacamnya itu berawal dari lifestyle berawal dari habit. Jadi kayak mungkin habit kita sering naik Gojek, tapi kenapa kita naik yang hijau-hijau itu ataupun angkot gitu? Ya karena kita telat. Kenapa telat? Nah, kenapa telat coba? Artinya dirimu harus bener-bener memanajemen waktu dan kegiatanmu agar apa ya? Misal kita maksimal tidur jam 10, besok biar bisa bangun pagi, biar bisa berangkat pagi. Dampaknya apa? Kita nggak perlu ngeluarin uang lebih banyak kan buat pesen ojek, buat pakai angkot semacamnya itu. Oke, berarti so far kayak emang harus manage lagi, selain manage keuangan, manage waktu juga ya Mas Habit Roy? juga. Habit juga, kebiasaan. betul sih. Tertampar sih, semoga aja doain ya, semoga abis ini aku bisa lebih hemat lagi. Amin. Gitu kan. Terus juga Mas Roy pernah nggak sih ngerasa FOMO gara-gara nggak ikut gaya hidup temen gitu? FOMO. Ini tuh apa ya, topik yang bener-bener relate banget sama mahasiswa sih. Kayak misal sumber FOMO itu ada dua sebenarnya kalau di sekarang ya. Yang pertama media sosial tentunya dong. Setiap hari kita scroll pasti. Nggak mungkin nggak scroll kalau di sekarang. Yang kedua ya dari teman kita sendiri, pergaulan kita sendiri. Tapi gimana caranya biar kita nggak fear of missing out, nggak FOMO gitu. Ya kembali lagi skala prioritas dong. Apakah buat kita ikut hal ini tuh penting atau nggak penting? Apakah ini kebutuhan atau keinginan, kemauan, emosi gitu. Dan juga aku ada tips sih kayak aku kadang pengen misal beli sepatu lah ataupun beli buku lah. Aku mikir-mikir lagi, mungkin seminggu. Triknya tuh seminggu. Aku pikirin apakah aku dengan beli ini tuh worth it? Apakah abis aku beli sepatu, aku bakal olahraga terus? Apakah abis aku beli buku, bakal ku baca? Aku pikirin seminggu sampai akhirnya, oh ternyata keinginanku itu cuma keinginan, kayak emosi sesaat gitu. Aku pengen beli, tapi ketika hal itu setelah aku pikir-pikir memang perlu seminggu itu, memang perlu. Akhirnya aku beli juga gitu. Berarti asal kita bisa apa ya? Kalau soal FOMO jangan terbawa arus kali ya Mas Roy. Iya. Utamakan skala prioritas. Skala prioritas, kembali lagi skala prioritas iya. gitu. Oke, buat bisa terus hidup dengan prinsip kan agak sulit ya. Gimana caranya Mas Roy itu bisa konsisten dengan frugal living tersebut? Waduh. Konsisten sebenarnya kalau dibilang konsisten kadang juga ada yang kebobolan ya kadang. Tapi yang namanya kita berusaha untuk konsisten itu kita coba untuk bukan menghindari sih, kayak mengurangi lah pengaruh-pengaruh yang bisa membuat prinsip kita itu terganggu lah gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri memang lifestyleku nggak terlalu sering nongkrong bareng teman-teman gitu, atau sekedar nongki-nongki nggak ada tujuan di kafe atau semacamnya. Tapi lebih ke kayak mungkin lagi ada tugas ataupun lagi ada proyek nongkrong bareng, makan bareng di entah warteg lah ataupun di kafe lah. Oke gitu. Jadi kayak ada yang ku dapatkan gitu selain aku nongkrong have fun aja gitu. Berarti emang hidup ini harus punya maknanya tersendiri. Iya betul, kita harus punya makna tersendiri. Betul. Dan ngomong-ngomong soal hemat ya Mas Roy, Mas Roy pernah nggak sih merasa bahwa di titik bangga atas kekonsistenan ini, atau ada nggak sih pencapaian yang sampai saat ini tuh Mas Roy kayak merasa bahwa dengan hidup hemat ini aku jadi bisa ngebeli ini gitu, atau betul pencapaian sekali. lain gitu yang Mas Roy merasa bahwa wah aku emang tetap harus hemat gitu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Oke. Ini salah satu pencapaianku sih, kayak pas awal kuliah aku bisa banyak nabung buat beli ini. Selain ini
aku juga bisa dengan uang 2 juta tadi ya, ngumpulin beli ini, ngumpulin beli laptop, beli motor juga. Dengan uang yang ya 1 juta itu ku tabung tiap bulan gitu. Akhirnya bisa beli. Itu ya pencapaian yang cukup membanggakan gitu. Berarti dalam kurun waktu berapa nih buat bisa mendapatkan HP ini? HP mungkin ya katakanlah semester 1 ya. Itu ya mungkin 2-3 bulan, 4 bulan lah gitu. Jadi pulang pas semesteran itu langsung aku beli gitu. Oh, wow. Aku bener-bener jujur aja manage keuangan aku tuh masih ancur banget ya. Aku merasa bahwa masih apa ya, masih harus belajar lagi gitu loh. Nggak apa-apa. Dan untuk bisa, dan aku lagi butuh HP banget sebetulnya Mas Roy. Jadi kayaknya aku bakal coba menerapin kalau misalnya di awal kita harus nabung, misal dapat uang beasiswa gitu ya, terus habis itu langsung disisihin buat tabungan kayak gitu-gitu. Dan itu tuh berat nggak sih Mas Roy sebetulnya? Ya kadang kala ya ada pengeluaran tidak terkontrol, tidak terduga juga yang bikin saving kita tuh berkurang. Contohnya ya bulan ini sendiri, aku savingsku itu nggak bisa kayak yang bulan lalu gitu. Aku sedih gitu, kayak kenapa bisa berkurang gitu. Ternyata ya emang banyak pengeluaran nggak terduga gitu. Contohnya apa sih Mas Roy yang tidak terduga? Waduh. Kebetulan sih akhir-akhir oh ya kayak motor yang tiba-tiba rusak ataupun lupa bayar BPJS gitu. Jadi kayak terus kuota habis itu yang pas nggak aku sadari ternyata itu kebutuhanku gitu. Tapi nggak aku sadari akhirnya kebayar lah pakai uang saving gitu. Berarti memang uang saving ini selain buat pencapaian yang ingin Mas Roy targetkan gitu, tapi juga buat jaga-jaga ya, dana darurat. Iya betul, dana darurat. Sebenarnya pun dana darurat sama saving tuh beda lagi sebenarnya kalau kita udah di level ekonomi tertentu gitu. Jadi kita punya dana tabungan sendiri buat yang kita inginkan, savings buat hal yang sifatnya mendadak gitu. Saving itu sebenarnya buat dana darurat ya 6 bulan dari tiap bulannya itu gitu. Oke. Mas Roy itu cara nabungnya tuh apakah kayak di bank atau nabung sendiri di celengan atau gimana gitu? Oke, nah kebetulan sih kalau aku sendiri cara nabungnya, jadi kayak misal aku udah spend buat makan, udah sisa buat tabungan nih, aku alihin ke bank gitu biasa. Atau ketika ada kesempatan nih buat nembak pas di pasar modal, masukin lah ke situ, naik, ku tarik lagi. Jadi kayak memang kita melihat potensi-potensi yang perlu kita masukin gitu dengan uang yang kita punya gitu. Jadi kayak biar ngegulung nambah terus gitu. Berarti grafik di pasar modal Mas Roy ini hari ini lagi hijau nih. Oh iya hijau nih. Abis ini kita makan-makan ya. Wis. Berarti wow, keren sih Mas Roy. Berarti memang dari frugal living ini banyak banget manfaatnya buat dalam kehidupan Mas Roy ya. Apalagi kan Mas Roy baru 2 tahun ya, mungkin sadar bahwa harus hidup hemat toh. Betul. Hidup hemat tuh emang sebuah bukan hemat ya, kayak hidup sederhana. Keharusan kayak ya kita nggak perlu terus-terusan buat ngikutin aliran atau alur kehidupan sehari-hari yang kayak kita harus ngikutin tren inilah semacamnya itu. Tapi kayak kita punya prinsip sendiri, template buat hidup sendiri yang tentunya biar kita nggak stres buat ngikutin ini ada tren apa sih, itu bisa bikin kita stres tentunya ya. Oke. Kalau bisa kasih 3 tips buat para pendengar kita nih Mas Roy, kira-kira untuk bisa hidup frugal living ini mulai dari mana aja sih? Oke, mulai dari mana ya? Yang pertama itu mulai dari mindful. Mindful tuh sadar ya, sadar setiap keputusan kita, setiap hal yang ingin kita lakukan, rencana kita harus sadar dulu dampaknya apa, efeknya apa ke depannya gitu. Itu pertama. Yang kedua, dimulai dengan kita sadar dulu, habis itu kita bikin habit kesadaran. Kita sadar buat bikin habit-habit yang baik gitu, terutama buat keuangan kita ya, biar kita bisa survive ke depannya gitu. Terus yang ketiga, belajar planning, bener. Budgeting, planning kegiatan, terus planning keuangan semacamnya itu. Jadi uang kita terjamin, kita aman uangnya, terus kegiatan kita juga nggak terlalu memforsir diri kita gitu. Jadi kayak kita masih punya waktu buat have fun, buat tidur,
tidur tuh dulu pas waktu kecil aku nggak mau tidur, tapi ternyata sekarang kebutuhan nikmat dunia ya, yang kau dustakan ya kalau bisa tidur siang ya. Iya betul sekali. Oke, berarti kan tadi tentang planning ya Mas Roy. Boleh nggak sih Mas Roy kayak ceritakan gitu, mungkin ada mahasiswa agribisnis 62, 61 juga yang dari awal tuh pengen planning ini tapi ternyata gagal gitu kan. Itu tuh gimana sih cara Mas Roy bisa nge-planning dari PKU sampai sekarang gitu? Oke. Jujur ya soal planning ke mungkin ke arah organisasi atau semacamnya, karena memang aku di sini nggak ada yang ngajarin ya. Jadi kayak untuk hal yang sifatnya untuk pengembangan diri, aku nembak-nembak. Jadi kayak setiap ada daftaran tertentu yang mungkin aku rasa ini kayaknya relate aku ke depannya bisa belajar ini semacamnya. Langsung aku tembak untuk daftar. Tapi setelah aku tahu sekarang ternyata efeknya ya saya jadi sibuk banget dong. Terus ya pada akhirnya tipsnya buat adik-adik 60 sama 61 mungkin 62 ya cari tahu lebih dalam tentang apa yang ingin kamu ikuti. Terutama kalau hubungannya sama frugal living ya. Jadi kayak nanti ngeluarin duitnya buat pas rapat-rapat gimana, banyak apa enggak, terus apakah nanti buat ke kehidupanku terutama ke jam tidurku, ganggu enggak, kan jam tidur ntar ngaruhnya ke kita bisa tambah stres gitu gara-gara kita kurang istirahat gitu. Jadi kayak perlu pertimbangan panjang di sisi finansial maupun di sisi waktunya gitu. Oke, berarti memang nggak apa-apa coba-coba dulu Nggak kali apa-apa, ya. nggak apa-apa. Tunggu sampai kamu tahu gimana diri kamu ke depannya gitu ya. Apa sih goals yang pengen dicapai gitu. Nah, kita kan mahasiswa agribisnis gitu. Apa sih dampak positif frugal living ini buat masa depan Mas Roy gitu? Oke. Tadi udah dimention ya di awal. Jadi kayak misal kita ke depannya mau bikin sebuah usaha gitu, mau bikin sebuah bisnis gitu. Berawal dari kita mindful, kita sadar untuk mengelola keuangan pribadi, artinya ya kita kayak memimpin diri sendiri dong, mampu pada akhirnya untuk mengelola uang sendiri. Nanti ketika kita udah usaha sendiri ataupun ikut orang lain, kita jadi akuntan atau semacamnya ya, tanggung jawab kita tuh lebih gede loh. Kita menanggung uang-uang orang, yang artinya ketika kita uang sendiri pun mampu untuk dikelola, uang orang, oke lah kita coba, pasti bisa. Tapi kalau misalnya kita mengelola uang sendiri, terus kebiasaan pribadi dan juga mungkin kegiatan-kegiatan setiap harinya nggak bisa, kayak fraud lah gitu. Nanti pas kita udah ikut orang ataupun kita usaha sendiri ya, nggak ada yang ingin ya, bisa jadi kacau gitu. Betul. Oke, itu pertanyaan terakhir ya Mas Roy ya. Boleh juga nih kasih closing statement-nya untuk podcast hari ini gitu ke teman-teman pendengar yang udah mendengarkan podcast kita hari ini. Oke, jadi closing statement-nya, frugal living bukan untuk semua orang, tapi semua orang perlu coba frugal living. Asik. Oke. Boleh diberikan sepatah dua kata buat para pendengar ke depannya terkait frugal living ini, Mas Roy? Oke, frugal living. Coba deh, siapa tahu ketagihan. Asik. Coba-coba dulu ya, iya, karena coba-coba dulu. Betul. Oke, terima kasih banget Mas Roy. Udah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi motivasi buat kita semua. Ingat, frugal living itu bukan soal menahan diri semata, tapi juga soal memilih yang mana yang benar-benar penting di hidup kalian. Betul. AGB bertumbuh, selangkah lebih maju. AGB, growing the future. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya teman-teman agribisnis. Dadah!